Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan bumi bagaimana dihamparkan. Perintah berpikir yang terakhir. Karena manusia tidak bisa hidup tanpa bumi. Fisik tubuhnya itu memerlukan bumi. Maka yang terakhir Allah perintahkan berpikir itu bagaimana itu bumi dihamparkan itu. Untukmu berjalan dari ujung ke ujung. Dari rumahmu ke rumah temanmu. Dari rumah temanmu ke rumah saudaramu. Dari rumahmu ke tempat kerjamu itu bagaimana dihamparkan itu kok bisa. Jangan sampai kalah dengan logika lanatullah yang menyebarluaskan Big Bang, yang menyebarluaskan bahwa manusia itu berasal dari hewan bersel satu. Itu luar biasa, bodohnya itu luar biasa, nggak setengah-setengah. Kalau mau membodoh-bodohkan bodoh-bodoh itu jangan berbodoh-bodohkan mazhab orang lain tuh, yang ngebodoh-bodoh ini yang kayak seperti itu. Logika-logika sesat itu. Jangan ngebunuh saudara sendiri, jangan ngebunuh teman sendiri. Jangan ngebunuh yang kita sedang berusaha untuk menuju kepada tujuan kita satu, la ilaha illallah. Kalau mau membodoh-bodohkan, kalau mau membunuh, istilah kasarnya itu logika-logika semacam itu. Bumi dari hasil ledakan. Ledakan nenek moyang, ledakan dari mana? Nggak ada ledakan-ledakan. Kok bumi tercipta dari iseng-isengnya alam semesta? Ya tidak. Kalau memang logika-logika semacam itu lahir dari benar-benar dari murni kebodohannya, dari hasil analisanya, tidak masalah. Tapi kalau ada maksud terselubung di dalamnya, sebenarnya dia tahu yang hak itu apa itu. Dikeluarkan teori-teori semacam itu untuk menyesatkan agar bisa membangun sistem kebodohan-kebodohan di seperti boneka itu manusia, agar bisa mereka kuasai daya nalarnya, daya intelektualitasnya, daya kejubutannya. Itu luar biasa, nanti Allah akan ajabnya luar biasa. Karena fitrah la ilaha illallahnya itu benar-benar tidak ada dengan teori-teori semacam itu. Kalau mau membodoh-bodohkan manusia yang hal-hal semacam itu. Jangan saling membodoh-bodohkan mazhab orang lain. Jangan membodoh-bodohkan orang yang mencintai Abu Bakar, Umar dan Utsman. Jangan membodoh-bodohkan orang yang mencintai Husain, Hasan, Ali, Fatimah dan Khadijah. Jangan. Kalau membodoh-bodohkan teori-teori semacam itu, bagaimana itu bumi dihamparkan? Allah perintahkan untuk terakhir nih. Karena tahu manusia ini udah diterangkan tuh tentang keadaan jahanam, tentang keadaan surga. Pasti iblis susupi itu di dalam. Luar biasa kan? Bagaimana itu neraka nanti? Bagaimana itu surga? Kau pasti penduduk surga. Disisipkan oleh laknatullah itu sifat ujubnya, takaburnya. Kemampuan menganalisa Al-Quran, kemampuan menganalisa fikih, hadis, sirah Nabi. Sehingga surga itu tidak akan menjadi surga tanpamu. Kau pasti masuk surga. Luar biasa memang. Makanya Allah udah jangan terlena dengan hal-hal semacam itu. Ayo berpikir.
Bagaimana itu unta diciptakan, bagaimana langit ditinggikan, bagaimana gunung itu ditegakkan, dan bagaimana bumi itu dihamparkan. Tidak ada kalimat pengulangan dalam ucapan-ucapan Allah, firman-firman Allah. Harmonisasi. Jangan mau kalah dengan teknologi-teknologi yang iblis sisipkan dalam akal-akal manusia sehingga menggelapkan fitrah Al-Quran, fitrah alam semesta yang paling sejati. Di setiap agama selalu seperti itu. Agama yang keluar dari diri-diri orang suci, diri-diri orang yang mengenal dirinya, alamnya, pasti akan selalu menyerah kepada alam. Mau sehebat apapun dia, mau suci apapun dia, mau seluar biasa apapun dia, pasti akan menyerah kepada alam. Dan alam siapa yang menciptakan? Allah. Alam yang menciptakan Allah. Kita menyerah kepada alam, ya artinya kita juga menyerah kepada Allah, menyerahkan diri kita kepada Allah. Kan teori yang berkembang tidak. Bumi dari Big Bang, ledakan nenek moyang dari mana? Hasil fantasi visual, desain grafis komputer. Jadi kesannya Allah apa ya, kalau logika mereka itu meledak dari mana itu? Allah menciptakan alam semesta kemudian diledakkan, lalu tiba-tiba ada bumi, ada manusia, begitu. Allah alam lah, karena banyak penganutnya. Dan terkadang mereka bertingkah laku seperti layaknya orang Islam, bertingkah laku layaknya seperti orang Muslim, orang mukmin. Itu terjerembabnya itu kaum agamawan tuh di situ. Sementara yang fitrah Al-Quran itu berlaku seperti binatang, menyembelih saudaranya sendiri. Meskipun itu ada konspirasi, meskipun itu ada teori-teori itu diciptakan oleh Amerika, entah itu dari Israel, entah itu dari Eropa, tapi kan bibit-bibitnya orang Islam. Masa orang Islam sampai bodoh seperti itu sih, mau menjadi robot? Kalau memang dia itu tidak mengenal Al-Quran, dia tidak mengenal itu pribadi Rasulullah, itu kan pasti ada kebodohan yang luar biasa bodoh. Maka bodoh itu luar biasa haram, benar-benar haram. Dipan-dipan yang ditinggikan, bantal-bantal yang tersusun rapi, cangkir-cangkir madu, cangkir-cangkir susu, cangkir-cangkir perasan anggur, itu tidak mungkin itu akan masuk ke tenggorokan orang-orang yang bodoh itu di surga. Biarlah seperti panitia surga lah kedengarannya, saking geramnya ini. Bagaimana kacaunya umat Islam. Luar biasa bakil, luar biasa jumut. Yang kasihan itu yang kecil-kecil, yang tidak tahu apa-apa nanti, tenggelam kepada dunia korupsi, tenggelam kepada dunia narkoba, tenggelam kepada dunia nepotisme, kolusi, dunia mafia seperti dunianya Abu Sufyan dahulu itu. Akhirnya menyembah kepada berhala tanpa disadarinya. Hidup dan matinya itu hanya untuk mengejar handphone, hanya untuk mengejar mobil.
Alhamdulillahirabbil alamin.